Halo sob, balik lagi di channel PDN12 Film. Kali ini kita akan review film Gone yang rilis pada tahun 2005. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita TKP. Cerita berawal dari sebuah keluarga yang bekerja sebagai pembersih rumah. Anak muda ini bernama Santiago Muniz. Setelah bekerja dengan ayahnya, Santiago pergi ke lapangan untuk melakukan pertandingan sepak bola. Santiago adalah pemuda yang memiliki bakat yang hebat dalam sepak bola. Pada malam harinya, Santiago bekerja di sebuah restoran untuk menambah penghasilan. Keesokan harinya terlihat Glenn, seorang pemandu, tidak disengaja melihat permainan Santiago yang hebat. Tetapi sayang, masih ada kekurangan keseimbangan pada dirinya, ujar Glenn kepada pelatih Santiago. Setelah pertandingan, Glenn menemui Santiago untuk memberitahu dirinya bahwa ada agen pemain yang akan datang melihatnya. Hari pertandingan pun tiba, terlihat Santiago yang bermain sangat baik dan mencetak gol. Tapi sayangnya Barry tidak datang ke pertandingan, itu membuat Santiago kecewa. Sesampai di rumah, Glenn lalu menelepon bos klub Newcastle meminta trial untuk Santiago di klubnya. Keesokan harinya Glenn menemui Santiago dan memberikan berita bahwa dirinya akan diberikan trial di Newcastle setelah Santiago pulang. Neneknya memberikan tabungannya untuk ia pergi ke Inggris. Lalu tibalah Santiago di Inggris. Ia menghubungi Glenn yang sudah berada di sana. Mereka lalu bertemu di sebuah stasiun. Lalu Glenn mengajak Santiago pergi ke rumahnya untuk beristirahat. Keesokan harinya Glenn mengajak Santiago pergi menemui bos Newcastle untuk mencoba melakukan trial di Newcastle. Terlihat Santiago yang berada di locker room sedang menghisap inliner. Sebelum latihan, seorang pelatih pun datang dan memintanya bergegas ke lapangan. Lalu Santiago diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Namun sayang, fisik Santiago yang lemah, sehingga ia harus sering terjatuh. Lalu pelatih memintanya mengambil tendangan bebas, namun sayang ia malah terjatuh. Pelatih pun meminta Santiago untuk mandi terlebih dahulu. Keesokan harinya Glenn kembali menemui Bol untuk meminta waktu untuk Santiago trial karena perjalanan jauh membuatnya kelelahan. Akhirnya bos memberikan 1 bulan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, terlihat Santiago berlatih sangat keras di Newcastle. Semua bentuk latihan ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Hingga suatu ketika ia harus ditakal keras oleh rekannya yang tidak menyenanginya. Keesokan harinya terlihat Santiago yang sedang berlatih dengan menunjukkan seluruh kemampuannya. Tapi sayang, itu bukan yang diinginkan oleh bos. Hingga akhirnya bos meminta Santiago untuk mengejar bola yang bos tendang. Namun 1 bola pun tidak terkejar. Bos lalu menasehati Santiago bahwa ia bermain dengan tim. Ketika di ruang ganti terlihat Santiago menghisap inlinernya. Rekan yang tidak menyukainya melihat itu. Keesokan harinya terlihat Santiago yang sedang berlatih sendiri di lapangan. Bos melihat kerja kerasnya dan mencoba memasukkan ia ke tim Newcastle yang akan bertanding Sabtu ini. Melihat itu Santiago sangat senang. Pertandingan itu pun tiba, di mana terlihat para pemain berada di locker room. Sebelum bertanding, Santiago menghisap inlinernya. Namun sayang, alat itu terjatuh dan diinjak oleh rekannya. Terlihat Santiago yang memiliki penyakit asma bermain sangat buruk di laga perdananya bersama tim muda Newcastle. Hingga akhirnya bos meminta pelatih untuk menariknya dan pelatih menghampirnya di locker room, menyarankan untuk ia pulang kampung saja. Keesokan harinya, ketika ia di taksi, tiba-tiba taksi itu memutar arah dan menjemput seseorang yang ternyata adalah Gavin Harris. Ketika membuka pintu, Gavin kaget ada Santiago di dalamnya. Setelah menceritakan kepada Gavin, lalu Gavin menemui bos untuk memberikan kesempatan kepada Santiago. Gavin menceritakan bahwa kemarin sebelum pertandingan inlinernya rusak dan membuatnya bermain tidak bagus. Mendengar itu bos akhirnya menyuruh Santiago bertemu dengan dokter tim dan memberikan kesempatan kepadanya. Pada pertandingan selanjutnya, Santiago bermain bagus dan berhasil mencetak gol perdananya untuk Newcastle Bay. Di pertandingan selanjutnya Santiago kembali mencetak gol hingga ia menjadi bintang baru di Newcastle Bay. Hingga suatu saat ia protes kepada pelatih
Karena namanya tidak ada dalam skuad tim B, pelatih pun memberitahu bahwa dirinya dipromosikan ke dalam skuad utama untuk bertanding Sabtu ini. Tibalah pertandingan itu, di mana terlihat Santiago yang memulai karir profesionalnya lewat bangku cadangan. Pertandingan sangat seru. Suatu ketika pemain Newcastle harus mengalami cedera. Bos Lamu meminta Santiago untuk main. Di lain tempat terlihat ayahnya yang sedang menonton pertandingannya. Debut pertamanya Santiago memukau dengan kecepatannya dan pemain lawan harus menekalnya di kotak penalti dan Gavin Harris tidak menyia-nyiakannya. Akhirnya Newcastle menang tipis. Keesokan harinya, setelah mendapat kabar ayahnya meninggal, Santiago melampiaskan kesedihannya berlatih di lapangan utama Newcastle, lalu bos menghampiri dan meminta Santiago untuk keluar dari lapangan. Dan bos berbicara bahwa ia akan mencoba rumput itu pekan ini. Pertandingan itu tiba di mana terlihat para pemain berada di locker room. Bos meminta para pemain bermain dengan baik. Terlihat Santiago yang menjadi starter di pertandingan ini. Pertandingan ini sangat seru. Pada akhirnya Newcastle dapat unggul lewat sundulan Gavin Harris. Namun sayang tidak lama selang, Igor dapat menyamakan kedudukan. Hanya berselang 2 menit Liverpool dapat membalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat gol Milan Baroque. Santiago kembali memperlihatkan permainannya, sehingga ia memberikan umpan manis untuk diselesaikan dengan baik oleh Gavin Harris menjadi gol. Skor menjadi 2-2, terlihat waktu menyisahkan 3 menit lagi. Terlihat Gavin yang sedang membawa bola harus dilanggar. Gavin lalu menyerahkan tendangan bebas itu kepada Santiago, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Santiago berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas dan membawa Newcastle berlaik unggul 3-2 atas Liverpool, dan tidak lama peluit berbunyi. Dan Newcastle memastikan diri lolos ke Europa League tahun depan. Oke, sampai di sini sob. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.